Hai semuanya, Assalamualaikum. Welcome back to my channel. Terima kasih sudah mengklik video ini dan selamat menonton. Gimana nih kabarnya teman-teman semua? Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya. Dan mohon maaf, kali ini aku baru bisa upload, so langsung aja kita masuk ke videonya. So guys, di sini aku punya binder baru. Ini ada resletingnya, terus ada glitter-glitternya gitu. Ini fungsinya aku bakal fungsiin untuk binder savings. Kemudian yang ini aku pakai untuk sinking funds gitu ya teman-teman. Sebenarnya ini adalah binder challenge. Aku akan delete semua challenge yang ada dan akan menggantinya dengan sinking funds. Aku punya budget breakdown yang sudah dilaminasi gitu, dan income-nya itu cuman ada suami ya teman-teman, karena walaupun income dari pendapatan gaji suami itu tidak tetap alias berubah-ubah, seenggaknya suamiku itu punya gaji pokok gitu ya teman-teman. Dan untuk gaji pokoknya suami ini belum termasuk kepada uang transport, uang lemburan, dan juga uang tunjangan. Nah, kalau ketiga kategori itu memenuhi, maka gaji suami itu pasti akan naik ya. Karena ini hanya sebagai patokan saja, jadi untuk cash expensesku itu di budget breakdown ini cuman ada Rp3.800.000, untuk sinking fund 900.000, dan untuk savings itu ada Rp1.320.000. Tapi aku mau info nih teman-teman, untuk haji di sini tuh udah dipotong ya teman-teman. Jadi Rp6.045.000 itu udah bersih tanpa tabungan haji. Dan untuk spendingnya sisanya itu cuman ada Rp25.000. Nah, sisanya itu yang nantinya aku bakal pakai untuk mini emergency gitu. Next, untuk budgeting Maret 2022, income suami itu ada Rp6.785.000, yang mana itu udah dipotong dengan tabungan haji gitu ya guys. Dan untuk cash expenses di sini ada Rp4.350.000, sinking fund Rp1.050.000, dan saving Rp1.370.000. Nah, karena suami dapat 3 kategori tambahan gitu, makanya income-nya jadi naik, dan sisa budgetnya itu ada Rp15.000 yang akan masuk ke mini emergency. Oke, masuk ke review budget Februari. Teman-teman jangan lihat yang Januarinya ya, karena ada beberapa perubahan yang aku ganti di bulan Februari kemarin. Jadi aku anggarkan sebanyak Rp4.350.000. Untuk aktualnya itu ada Rp3.800.000, so sisanya itu ada Rp523. Tapi untuk yang sisa dari suami itu aku bakal masukin ke 100 challenge envelopes gitu. So karena tadi penjelasan untuk budget bulanan, sekarang aku akan bahas untuk budget mingguannya, yaitu dari tanggal 1 sampai 15 gitu ya guys. So inilah budgeting Maret aku untuk minggu pertama. Ada cash expenses, fund, savings, dan sisa. Ini dari tanggal 1 sampai 15 gitu. Income-nya itu ada Rp3.575.000, karena ini dibagi 2 minggu. Jadi aku bakal 2 kali bikin video nanti dalam 1 bulan. Grocery aku budgetin 150, makanan 150, transport 100, air mineral 50, household atau keperluan rumah tangga 100.000, entertain atau hiburan 600.000. Nah, ini adalah pengganti dari fun time atau family time. Jadi tujuannya bisa dipakai untuk siapapun, yang penting sifatnya menghibur atau sebagai reward untuk diri kita sendiri gitu. Self care 100.000. Nah, self care di sini tuh kayak untuk beli hand body, untuk beli parfum, untuk beli cologne gel, atau ya pokoknya kayak hair care gitu. Aku bakal ngambil budget dari sini. Kalau untuk skincare itu lain lagi ya guys. Untuk e-wallet 500.000, ini tujuannya untuk bayar tagihan gitu ya, kayak bayar listrik, wifi, terus internet, atau admin bank gitu. Itu bakal ngambil dari e-wallet sini. Dan untuk pegangan suami itu 600.000. Jadi totalnya ada Rp2.350.000 untuk week 1 sampai 2 dari tanggal 1 sampai 15 Maret gitu ya guys. Lanjut untuk sinking funds, aku ada 4 kategori. Pertama itu ada health, aku anggarin 75.000, giving 150, wishlist 150, dan maintenance 150. Jadi anggaran untuk sinking funds itu ada 525.000. Lanjut untuk emergency, di sini aku budgetin 100.000, Eid atau kurban 150, travel 30.000, Newphone 150, Future 225, dan tabungan pensiun 30.000. So total savings adalah 685.000.
Ini aku akan keluarin dulu budgeting untuk minggu pertamanya yang dari tanggal 1 sampai 15 sebanyak 3.575.000. Kemudian aku akan susun sesuai nominalnya masing-masing. Oke, tadi aku udah susun uang-uangnya ke cash tray. Terus sekarang aku bakalan ganti sticky notes ini ke stiker yang aku jual. Karena aku ganti beberapa kategori, makanya stiker sebelumnya itu aku copot-copotin gitu. Dan sekarang aku mau tempelin lagi dengan size yang agak besar. Nah, kayak gini. Sebenarnya aku mau keluarin produk yang baru, cuman aku tuh masih bingung gitu untuk desain-desainnya itu mau kayak apa. Jadi ini ukurannya bisa kalian request ya guys. Kalau yang 3.900 itu udah ukuran standar aku. Jadi kadang kalau minta request gitu yang orang tuh akunya kayak agak keberatan gitu, soalnya harganya itu udah paling murah kataku. Nah, ini aku lagi tempelin cara pasangnya buat teman-teman semua yang kemarin ada beberapa aku lihat di review dia tuh pasang sama selotipnya gitu loh. Tapi ini bukan selotip, tapi ini kayak transfer paper gitu. Khawatir kalau dipasang sama selotipnya itu lupa semua sama stikernya, jadi si stikernya itu nggak bakalan nempel. Jadi teman-teman tuh gosok dulu kayak gini. Terus kalau dirasa udah nempel, teman-teman tarik deh si selotipnya itu biar stikernya nempel di tempat yang mau ditempel gitu. Nah, hasilnya kayak gini ya. Insyaallah ini awet dan lengket gitu. Tuh, looksnya lucu banget. Terus untuk stiker yang lainnya aku bakal cepetin gitu ya, biar nggak makan waktu lama. Nah, ini aku udah tempelin stiker-stikernya di wallet organizer yang aku punya. Terus sekarang aku akan ganti tempel di binder sinking funds aku yang tadinya tuh diisi challenge gitu ya. Tapi di sini aku mau ambil dulu kategori-kategori yang udah aku copot sebagai sinking funds yang tadinya tuh digabung dengan binder savings gitu. Nah, ini adalah binder challenge yang mau aku rubah jadi sinking funds. Pertama aku keluarin dulu nih challenge-nya. Jadi aku nggak bakalan pakai challenge lagi, tapi challenge-nya aku ganti dengan sisa budgeting. Jadi kalau ada sisa nanti bakal aku simpan jadi mini emergency gitu. Ini aku mau hitung dulu ya guys untuk pendapatan dari challenge yang udah aku kumpulin. Totalnya ada Rp821.000. Terus uang ini bakalan aku simpen aja dulu di sisa budgeting. Jadi nggak akan aku pakai. Mungkin nanti akan aku pakai untuk beli perhiasan. So guys, jadi stiker ini tuh banyak yang nanyain pengen stiker yang kayak gini, cuman sayangnya aku tuh bikin ya waktu itu untuk pribadi gitu. Tapi pas udah selesai bikin itu tiba-tiba laptop aku ngehang gitu teman-teman, jadinya nggak ke save gitu. So jadi kalau aku launching produk yang baru aku juga bakalan buatin desain yang kayak gini, cuman harganya agak berbeda ya karena ini size nya cukup besar dari yang harganya 3.900 itu. Nah, ini aku lagi mau tukerin zipper yang ada tulisan challenge-nya itu dipindahin ke uang pribadi. Jadi ini adalah uang pribadi aku yang belum aku fungsiin karena sayang kan mau copotin stikernya. Jadi aku pakai zipper yang gak ada labelnya. Oke, ini aku mau pindahin dulu case envelopes laminate-nya menjadi zipper pouch karena aku lagi pengen pakai zipper pouch aja. Terus nggak lupa digosok-gosok biar nempel. Terus ini aku stiker terakhir dari sinking fund yaitu wishlist. Wishlist itu aku bakal fungsiin untuk suatu keinginan, tapi sistemnya itu bergilir. Contohnya kayak aku mau beli skincare atau mau beli baju, mau beli stationery, itu bisa banget sih ngambil dari budget ini. Karena kan udah dibudgetin, jadi kita nggak akan ada rasa penyesalan kalau misalkan mau beli ini itu. Cuman ya tetap sih harus direm, nggak boleh bare-bare gitu. Oke, ini aku udah selesai guys untuk masangin stikernya. Terus aku mau simpen kategori sisa budget atau sisa uang. Ini bakal aku jadiin mini emergency gitu. Jadi kalau misalkan aku nantinya ada over budget entah dari cash expenses atau sinking funds ini, aku bakal ngambil dari sisa budget itu, dari sisa uang itu. Nah, ini ada satu yang kosong, aku mau pindahin aja di belakang karena nggak tahu mau buat apa. Siapa tahu nanti kan butuh gitu ya. Nah, udah ini aku mau masukin uangnya deh ke kategorinya masing-masing.
Terus untuk amplop baby fund ini aku udah nggak akan isi lagi, jadi ini tuh udah aku gabung gitu guys sama binder savings. Nah ini untuk kategori future itu nanti jumlah simpannya akan lebih besar dari biasanya. Di kategori future itu ada 4 isian, pertama rumah, kemudian baby, education, terus ada new car. Jadi walaupun savingnya banyak, tapi mereka itu udah punya nominalnya masing-masing gitu. Nah, uang hasil challenge ini aku karetin, terus aku simpan dulu. Kalau mencukupi nanti aku bakalan beliin ke emas perhiasan gitu sebagai uang pensiun. So, masuk ke video intinya. Sekarang aku mau cek balance dulu atau keluarin dulu sisa uang dari budget Februari kemarin. Untuk cash expenses pertama kan ada groceries. Awalnya itu aku budgetin 350, terus sisanya itu ada 48.000 rupiah. Aku simpan dulu di tepi. Makanan bulan kemarin aku budgetin 300, sisanya ada 29.000. Transport untuk sebulan itu aku budgetin 100.000, ternyata kepakainya itu cuma 34.000, jadi sisanya ada 66.000 rupiah. Untuk mineral water itu sebulan aku budgetin 50.000, karena kepakainya 6.000-an, jadi sisanya itu ada 44.000. Di sini suami suka minumnya dari kantor gitu ya teman-teman, jadinya lebih hemat gitu. Household sebulan itu aku budgetin 100.000, terus kepakainya kan ada 92, jadi sisanya ada 8.000. Entertain atau hiburan itu budgetnya 1.200.000, sisanya ada 133.000. Kemudian self care ada 50.000, terus kepakainya 40.000, jadi sisanya 10.000. Lanjut ada e-wallet, itu aku budgetinnya 1 juta, terus sisanya cuma ada 25.000. Nah ini tuh aku pakai untuk bayar-bayar listrik, terus internet, admin bank, ya kayak gitu-gitu guys, pokoknya bersifat elektronik. Kemudian untuk uang pegangan suami itu sisanya cuma ada 160.000 dari 1.200.000 rupiah. Nah untuk balance atau sisa dari budget suami ini aku pakai untuk 100 challenge envelope. Lanjut sisa uang dari cash expenses itu aku susun sesuai nominalnya masing-masing supaya gampang kan buat ngitung-ngitungnya. Nah habis dihitung itu aku masukin deh ke kategori sisa uang biar ketahuan sisanya itu ada berapa. Terus nanti aku bakal fungsiin ke beli emas perhiasan gitu, karena aku nggak pakai gelang lagi, itu gelangnya udah putus guys, ketarik gitu pas aku lagi buka jaket, jadinya aku harus tuker tambah. Nah kalau emas perhiasannya itu udah kebeli, aku bakal masukin ke kategori tabungan pensiun, jadi kategori pensiunnya itu bakalan bertambah. Oke, sekarang waktunya masukin uang ke dalam amplopnya masing-masing. Pertama untuk groceries, ini tuh aku budgetin 150.000 untuk 2 minggu. Budget food juga sama, ini aku anggarinnya 150 untuk 2 minggu. Transport budgetnya 100.000 ya untuk 1 bulan. Mineral water 50.000 untuk 1 bulan. Kemudian household ini aku coba anggarin 100.000 untuk 1 bulan. Selanjutnya ada entertain atau hiburan, ini aku budgetinnya 600.000 untuk 2 minggu. Kenapa besar banget? Ya karena aku hidupnya 5 orang dewasa gitu, jadi aku juga harus membiayai kesenangan ya orang tua aku juga gitu kan. Selanjutnya aku ada self care, ini aku coba anggarin 100.000 untuk 1 bulan. Lanjut ini aku ada e-wallet, aku coba anggarin 500.000 untuk 2 mingguan gitu. Dan terakhir ada uang pegangan suami, ini aku budgetinnya 600.000 untuk 2 minggu, tapi aku simpannya tuh di dompet kecil gitu loh guys, jadi aku udah gak susah payah untuk bongkar-bongkar wallet organizer ini gitu. Oke, selanjutnya kita akan ke stuffing untuk sinking funds. Sinking funds pertama aku ada health, ini aku budgetin 75.000, jadi totalnya itu udah terkumpul 1.626.000 rupiah. Maaf ya teman-teman, di video ini banyak yang dicepetin karena durasinya itu kayak udah kepanjangan gitu, terus takut bosan juga nontoninnya. Gift atau giving aku anggarinnya 150, dan sekarang total terkumpul itu sudah ada 1.182.000 rupiah. Maintenance di sini aku anggarin 150.000, dan total kumpul itu sudah ada 785.000 rupiah. Wishlist di sini aku budgetinnya 150, terus sebelumnya ini uang budget wishlist ini dari beauty care, dan sekarang totalnya sudah terkumpul 367.000 rupiah.
Nah, terakhir adalah sisa budgeting. Jadi sebelumnya aku udah nganggarin per bulan juga, terus sisanya cuma ada 15.000. So aku simpan aja 15.000. Oke, lanjut kita akan ke stuffing untuk binder savings. Nah, binder savings ini kategori pertama itu ada emergency. Di sini aku budgetinnya 100.000. Terus total terkumpul itu udah ada 2.100.000 rupiah. Kemudian aku ada id atau kurban. Di sini aku budgetingnya 150. Terus total terkumpul itu udah ada 2.250.000 rupiah. Kemudian kategori ketiga itu aku ada travel. Di sini aku budgetingnya 30.000. Terus total terkumpul itu udah ada 190.000 rupiah. Lanjut ke kategori keempat adalah new phone. Di sini aku budgetin 150 dan sekarang total terkumpul itu udah ada 2.450.000 rupiah. Next up aku ada future atau tabungan masa depan gitu. Di sini aku budgetinnya itu 225.000 dan total terkumpul itu udah ada 6.575.000 rupiah. Nah, di sini tuh aku udah mencapai 500.000. Jadi aku mau tukerin aja deh ke money slip ini biar nggak memenuhi tempat juga kan. Terus uangnya yang cash ini aku bakal simpan ke binder pribadi aku atau aku storein gitu ke ATM. Terakhir aku ada tabungan pensiun. Di sini aku budgetin 30.000 dan total terkumpul sudah ada 370.000 rupiah. Udah deh selesai untuk part masukin uangnya. Terus sekarang kita lanjut ke 100 challenge envelopes-nya. Tapi sebelum ke 100 challenge envelopes tuh aku mau kenalin dulu nih produk-produk baru aku. Jadi ini tuh adalah produk 31 days challenge envelope atau 31 hari menabung amplop. Sebelumnya di video packing order with me itu aku udah pernah review 31 amplopnya karena ini adalah orderan dari salah satu klienku, tapi aku belum sempat nih review di YouTube. Jadi aku reviewnya sekarang. Kalian juga bisa order satuan. Terus juga ini ada 49 amplop orderan dari customer aku juga. Cuman aku belum selesai bikin, tapi aku mau kasih lihat aja, nanti juga aku bakalan up. Dan yang ngebedain dari all shop lain itu, ini double laminating, jadi insya Allah kokoh, awet, jadi nggak akan rusak. Terus kalau tangan kalian basah, keringetan atau habis kena air gitu, ini nggak akan sobek gitu ya guys. Warnanya juga lucu-lucu, terus pastel gitu. Nanti kalian cek aja deh di Shopee aku, kalau nggak tanya-tanya dulu ya. Nah, masuk ke tantangan menabung 100 amplop. Di sini budgetnya kan dari budget suami gitu. Sisanya ada 160.000. Terus aku mau masukin aja semuanya. Guys, sorry pas bagian ini videonya itu hilang karena baterai aku tuh lowbat. Terus sekarang aku mau langsung masukin aja. Sebelumnya aku kan udah warnain tuh warna-warnanya. Nah, ini aku mau masukin sebanyak 2.000 rupiah untuk amplop pertama. Di amplop kedua aku isi 4.000 rupiah. Amplop ketiga 5.000 rupiah. Keempat 6.000 rupiah. Amplop kelima 7.000 rupiah. Amplop keenam aku isi 14.000 rupiah. Amplop ketujuh 15.000 rupiah. Kedelapan 17.000 rupiah. Dan terakhir amplop ke-9 aku isi 90.000 rupiah. Dan alhamdulillah udah selesai untuk tantangan 100 amplopnya. Jadi kali ini aku cuma bisa ngisi 9 amplop, tapi segini juga udah bersyukur banget sih bisa keisi gitu amplop-amplopnya. Oke guys, sekian dulu untuk video budgeting pertama di bulan Maret. Untuk kritik dan saran yang membangun boleh di komen. Jangan lupa untuk dukung aku dengan cara subscribe, like, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih untuk yang sudah menonton videoku hingga akhir. See you in my next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.